gimana nih kabarnya kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk ikut acara Your Say hari ini. Nah, sebelumnya kita minta maaf karena ini mulainya agak molor, tapi tentunya ini tidak akan ngurangin semangat belajarnya teman-teman di sini. Nah, by the way, setelah minggu lalu Nah, tentunya aku gak akan sendirian karena kita juga bakal ditemenin sama mentor kita yang udah berpengalaman banget. Ini ada Kak Nelly Bahjah Muhimah. Halo Kak Nelly. Halo semuanya. Apa Hai, nice to meet you kabar? all. I'm good. How are you guys? Kakak apa kabar? Baik juga. Hmm. Nah, teman-teman semuanya, Kak Nelly ini tuh merupakan tutor bahasa Inggris Tayang Kultur yang memiliki skor TOEFL 573 loh. Wah, tinggi banget loh skor TOEFL-nya. Pada pengen nggak nih kayak Kak Nelly nih? Nah, selain itu juga Kak Nelly itu merupakan lulusan tahun 2016 dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia dan juga merupakan first winner of English Newscasting on English Student Competition Week. Wah, hebat banget ya, Kak Nelly. Kita Thank bisa langsung you. aja, Kak. Mhm, Aku mau nanya nih, gimana sih, Kak, mhm, menguasai bahasa Inggris, terus juga biar Castisus lancar ngomong bahasa Inggris tuh gimana sih caranya? mhm. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Anistia untuk kesempatannya dan halo semuanya teman-teman, salam kenal. Aku Neili dan teman-teman boleh panggil aku Nei aja ya supaya lebih akrab. Dan tadi ada sedikit misinformasi mungkin ya. Aku bukan lulusan 2016, tapi aku masuknya angkatan 2016. Jadi aku lulusnya di tahun 2021 gitu. Tapi nggak apa-apa. Dan ya kalau untuk pertanyaan tadi, gimana caranya bisa lancar ngomong bahasa Inggris, kuncinya adalah satu, yaitu pede, harus percaya diri, gitu. Karena kan setahu aku ya di lingkungan kita tuh banyak banget ya kita ngomong bahasa Inggris, orang-orang malah kayak so Inggris gitu. Nah, kita harus abaikan orang-orang yang ngomong kayak gitu, karena mereka itu adalah orang-orang yang nggak mau maju. Justru meskipun kita membuat banyak kesalahan ketika kita ngomong bahasa Inggris, that's gonna be fine, itu nggak apa-apa banget, karena dari kesalahan-kesalahan tersebutlah kita justru akan belajar gitu, dan kita akan improve bahasa Inggris kita untuk lebih baik lagi gitu sih kalau aku tipsnya. Jadi emang harus gas Mhm. terus ya, Kak, untuk belajar bahasa Inggris. Gak perlu Mhm. malu, gak perlu takut dikatain orang so Inggris ya, Kak ya. Betul, betul sekali. Nah, by the way, buat teman-teman semuanya nih yang udah join, jangan lupa untuk ikutin acara Your Class ini sampai akhir. Karena link presence itu bakal dibagiin di akhir acara sama Yormi. Dan juga jangan lupa juga untuk mengabadikan keseruan kelas hari ini di Instagram story kalian masing-masing dan tag Instagram yoursay_id dan Teyang Culture juga. Nah, buat kalian yang sama kelas ini mau tanya, langsung aja bisa nulis pertanyaan kalian di kolom chat, biar nanti langsung dijawab juga sama Kak nih. Dan Mhm. hal yang paling menarik nih di kelas ini, Yormin tuh bakalan ngasih penghargaan best participant buat kalian yang aktif selama rangkaian kelas bahasa Inggris kita hari ini dan besok. Jadi jangan lupa untuk terus aktif, langsung nanya aja kalau misalnya ada yang nggak ngerti. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya biar kelas hari ini lebih interaktif dan seru. Oke, Hmm. Kane, Mhm. bisa layar dan tempat, boleh langsung aja di-share Mhm. materinya buat Oke teman-teman. deh. Karena pasti udah pada nggak sabar banget nih dapat materi dari Kak Nei. Mhm. Oke. Ya, baik kalau gitu, teman-teman kita akan mulai pembahasan kita hari ini. So, today we are going to practice ya how to introduce ourselves, how to talk about
our personal information. Jadi kita di sini nih akan belajar cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya kalau kita memperkenalkan diri ini ya, ketika kita bertemu orang-orang baru, apa aja sih informasi apa aja sih yang biasanya kita berikan gitu ke orang-orang? Ada yang mau jawab? Nah, ini baru awal-awal aku udah pengen ini ya, udah pengen ada teman-teman yang berani ngomong nih, supaya kelas kita interaktif ya. Oke, ada yang mau coba kira-kira informasi apa aja yang biasa kita share ketika kita memperkenalkan diri? Nama, Oke, nama, tempat kemudian tanggal lahir, betul. alamat, Mhm, pendidikan mungkin. mhm. Ada juga cita-cita, hobi, kayak gitu. Oke, siapa itu tadi? Putri Tolong. Amelda. Oh, Hai. oke, dengan Kak Putri. Halo Kak Putri, terima kasih atas jawabannya ya. Dan nanti Kakak moderator boleh dicatat ya. Tadi sebetulnya aku lihat ada beberapa orang juga yang mengacungkan tangan. Nanti kita akan lebih banyak interaksi lagi ya di sesi berikutnya. Dan betul sekali tadi kata Kak Putri, when we want to introduce ourselves, ketika kita mau memperkenalkan diri sendiri, biasanya yang kita sebutin pertama kali adalah nama kita. Kemudian, we also give information about our age, ya. Kita juga ngasih informasi tentang usia kita, kemudian biasanya juga hobi kita, and then informasi mengenai tempat tinggal kita, kemudian kadang kita juga ngasih tahu pekerjaan kita apa ya. Nah, itu adalah hal-hal yang mendasar ketika kita mau berkenalan. Nggak mungkin dong ketika misalnya kita pertama kali kenalan sama orang ya, kemudian kita ngasih tahu, aku punya mantan 7 misalnya ya. Nah, itu kan kayak tiba-tiba ngomongin mantan gitu. It's impossible ya, sesuatu yang nggak mungkin. Nah, dalam memperkenalkan diri kita atau dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan hal tersebut, kita dalam menggunakan bahasa Inggris itu ada polanya ya. Dan teman-teman bisa lihat juga di handbook teman-teman yang udah di-share sama panitia gitu. Di sana kita ada pembahasan tentang using to be. Nah, tapi sebelum kita ke sana, di sini kita ada teman virtual ya, ada 3 orang teman virtual. Ada yang namanya Yuta, kemudian Olivia, dan juga Timothy. Nah, di sini ada informasi mengenai diri mereka. Coba teman-teman ada yang mau bantu bacakan? Untuk yang pertama dulu deh, untuk yang Yuta. Oke, boleh Kak Nur Aurel. Silakan dibuka ya audionya. Halo Kak. Halo Kak Nur Aurel. Ya, silakan boleh dibacakan yang pertama. Hi, my name is Yuta. I'm 27 years old. I'm from Yokohama, one of the cities in Japan. Currently, I live in South Korea. I speak Japanese and Korean. Oke, very good. Thank you Kak Nur apa tadi? Lupa. Aurel. Oh, Nur Aurel. Oke. Ya, thank you Kak Nur Aurel. Dan untuk yang kedua, siapa nih yang mau bacain profil teman kita? Oke, aku mau pilih Kak Friska Claudia. Ya, silakan. Oke, baik Kak. I'm Olivia. I'm 9 years. I'm 19. Oke, sepertinya Kak Friska ke-mute. Boleh dinyalain lagi? Udah kedengaran Kak? Nah, udah sekarang. Oke, boleh diulang mungkin? I'm Olivia. I'm 19 years old, and I'm come from the USA. My father is from the Philippines. I can speak a little bit of Tagalog, but English is my first language. Oke, thank you Kak Friska. Yes, dan yang terakhir, ya, yang terakhir aku mau pilih Kak Aprian Akagani. Di sini Kak Aprian boleh bacakan profilnya dari teman kita yang bernama Timothy. Oke Kak,
Hello, my name is Timothy. I live in the United States of America, but I was born in French in 1995. I speak both English and French. Oke, thank you very much, Kak. Sorry, Kak Aprian ya. Nah, sepertinya teman-teman banyak sekali yang antusias ya. Tadi banyak juga yang mengacungkan tangan. Mohon maaf ya kalau misalnya belum tertunjuk. Nanti teman-teman pasti akan aku kasih kesempatan untuk berbicara. Oke. Nah, dengan kita melihat profil ketiga teman kita, yaitu Yuta, Olivia, dan juga Timothy, kita bisa lihat cara mereka memperkenalkan diri. So, pertama-tama untuk greetings-nya ya, ada yang menggunakan hi, ada juga yang menggunakan hello. Nah, kedua greetings ini boleh digunakan ketika kita mau memperkenalkan diri. And then, setelah itu mereka menyebutkan namanya. My name is. Kemudian menyebutkan usianya ya. Ada yang menggunakan I am bla 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 years old. Ada juga yang hanya menyebutkan I am, kemudian angkanya berapa atau usia mereka berapa ya. Dan di sini contohnya seperti Olivia, dia cuma bilang I am 19 tanpa menggunakan kata years old. Apakah itu boleh? Yes, tentu boleh ya. We can say that. Yang nggak boleh itu, bukan nggak boleh sih, lebih ke nggak umum ya. It's not common ketika kita mau ngasih tahu usia kita, tapi kita bilangnya my age is, nah itu nggak boleh ya. Itu salah. Sebenarnya bukan salah sih, lebih ke nggak umum ya. Nggak ada yang menggunakan my age gitu, tapi rata-rata memang menggunakan I am bla 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 years old. Begitu. Oke, nah kita sekarang akan masuk ke pembahasan yang pertama, which is menggunakan to be. Aku yakin teman-teman pasti sering banget dengar kata to be, ya. Istilah to be ini sudah sering kita dengar, bahkan semenjak kita SD kayaknya ya. Pertama kali kita belajar bahasa Inggris di SD, kita sering banget kayaknya dengar istilah to be. So, what is to be exactly ya? Jadi sebenarnya to be itu apa sih? Jadi, to be itu adalah elemen dalam kalimat bahasa Inggris yang biasa kita gunakan when we want to tell about ourselves. Ketika kita pengen ngasih tahu informasi tentang diri sendiri atau tentang orang lain ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kita, yang ada hubungannya sama kita. Oke, to be itu kalau misalnya teman-teman tahu ya, kalau sudah tahu dan ada pun teman-teman yang misalnya belum tahu, to be itu ada 3, yaitu ada is, am, dan are. Penggunaannya seperti apa? Kita akan lihat di tabel berikutnya. Nah, tapi sebelumnya ya, to be itu biasa digunakan ketika kita mau memperkenalkan diri kita dan ketika kita mau memberikan informasi tentang nama kita, usia kita, kewarganegaraan kita, dan juga pekerjaan kita. Itu yang secara umum, ya. Oke. Sekarang kita akan lihat ke contoh kalimatnya. Aku juga sudah menuliskan ya di di Students Handbook. Di sana juga ada tabel, teman-teman bisa perhatikan tabel di sana ya. Oke, jadi di sini kita punya subject. Nah, subject itu adalah kalau kita nonton film kan selalu ada main karakter ya, atau selalu ada peran utama. Nah, subjek itu kita anggap sebagai pemeran utama dari kalimat. Jadi, orang atau sesuatu yang pengen kita bahas di kalimat tersebut. Oke, di sini subjeknya kita ambil pronouns atau kata ganti, yaitu ada I, you, we, they, dan juga he and she. Masing-masing subjek ini memiliki pasangannya masing-masing untuk to be-nya ya. Contohnya seperti I, to be-nya itu adalah am. Jadi kita nggak bisa gunakan I, to be-nya is. Itu nggak boleh ya. Kemudian untuk you, we, they,
to be-nya itu adalah are dan harus are. Kita nggak bisa tuh bilang you am atau you is. Itu nggak boleh. Tapi harus you are, we are, and they are. Oke. Kemudian yang terakhir, kita punya subjek he dan juga she, yang mana to be-nya adalah is. Gitu. Jadi untuk setiap subjek ini punya pasangannya masing-masing, punya to be-nya masing-masing. Gitu. Dan di sini rest of sentence ada sisa kalimatnya yang kita sebutkan boleh informasi-informasi yang tadi ya berkaitan dengan nama kita misalnya atau usia, boleh juga kewarganegaraan dan juga pekerjaan. Dan kalau di contoh kalimat ini yang disebutkan adalah kewarganegaraan, yaitu Australian. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, di sini seperti yang sudah aku katakan tadi, subjek yang aku ambil untuk contoh kalimat tadi adalah kata benda. Kata ganti ya. Maksudnya, bukan kata benda, sorry. Adalah kata ganti. Nah, tapi kalau teman-teman mau sebutkan misalnya nama orang nih. Nama orangnya itu katakanlah kayak tadi, Timothy misalnya. Nah, kita berarti harus lihat jumlah subjek itu untuk menentukan to be apa yang akan kita pakai. Seperti tadi misalnya teman-teman mau memperkenalkan kenalan teman-teman yang namanya Timothy, dan dia itu cuma ada satu orang kan. Nah, berarti to be yang harus dipakai itu adalah to be yang is. Kita balik lagi ke sini. Oke, jadi di sini ada to be is ya, digunakan untuk subjek he or she. Nah, sebetulnya subjeknya itu nggak perlu kata he atau nggak perlu kata she secara spesifik ya. Teman-teman bisa ganti kata he or she ini dengan nama orang. Misalnya tadi Yuta. Misalnya teman-teman mau ngenalin temennya teman-teman yang bernama Yuta. Jadi teman-teman bisa bilang Yuta is Korean. Yuta is Japanese. Nah, kenapa menggunakan is? Karena di situ jumlah subjeknya atau orang yang sedang kita bicarakan itu cuman ada satu, yaitu Yuta aja. Gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau jumlah orangnya cuman ada satu, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kita harus gunakan to be is. Nah, sementara kalau kita sebutkan lebih dari satu, misalnya, kita mau memperkenalkan teman kita yang bernama Yuta dan Yuto, dan keduanya adalah orang Jepang. Kita bisa bilang Yuta and Yuto, dan to be-nya harus menggunakan are. Yuta and Yuto are Japanese. Kenapa menggunakan are? Karena di situ kita sebutkan dua nama. Dan kalau ada dua nama, berarti masuknya ke they atau mereka. Gitu. Jadinya to be-nya harus menggunakan are. Oke. Sampai situ apakah sudah clear soal penggunaan to be? Atau ada yang mau bertanya misalnya? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kemudian, di sini ada informasi lain mengenai kata you. Dalam bahasa Inggris, you itu bisa untuk kamu ataupun kalian. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bilang kalian, itu tetap you juga kan untuk kamu ataupun kalian. Gitu. Karena kita selama ini mungkin mengenal you itu cuman kamu ya. Ketika kita ngomong sama seseorang secara langsung, misalnya tatap muka, cuma berdua, terus tersebut atau lawan bicara kita tuh dengan menggunakan kata kamu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris
maupun kalian, dua-duanya sama. Katanya adalah you, gitu. Kata gantinya adalah you, ya. Oke, itu adalah penggunaan to be. Nah, selanjutnya, di sini aku mau nanya teman-teman lagi nih. Oke, jadi coba teman-teman perhatikan tabel di bawah ini, ya. Di sini kita akan melihat perbedaan bentuk kalimat yang sekarang yang akan kita bahas, yaitu bentuk kalimat negatif dan juga bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalau yang sebelumnya kan kalimatnya kalimat positif ya, atau pernyataan. Pernyataan itu seperti kalimat yang cuma ngasih tahu informasi yang betul gitu, kayak I am a girl, I am a teacher, I am misalnya 24 years old. Itu kan berarti informasi yang bersifat fakta yang benar gitu. Nah, tapi di sini coba teman-teman perhatikan ya. Sudah aku tandai juga dengan warna pink untuk to be dan juga subjeknya. Kira-kira ada yang mau jawab apa perbedaan dari kalimat negatif dan interrogatif dengan kalimat yang sebelumnya? Perbedaan to be-nya ada di mana nih? To be-nya Ada di yang mau depan jawab? baru subjek. Oke, to be-nya di depan baru subjek. Itu untuk kalimat apa kira-kira? Interrogatif. Interrogatif, betul. Kalau untuk kalimat negatif? Ada tambahan not setelah to be. Betul sekali. Ada tambahan kata not setelah to be. Oke, tadi siapa yang jawab? Boleh sebutkan namanya untuk yang interrogatif? Putri. Kak Putri. Oke, kalau untuk yang negatif? Dan Mbak. Oh, Kak Aprian lagi dan Kak Putri lagi. Oke, thank you ya Kak Aprian dan Kak Putri. Nah, betul sekali. Jadi, kalau kita mau bikin kalimat tanya dalam bahasa Inggris dengan pada kalimat are you a student? Artinya kita nggak perlu nih nambahin to be lagi setelah subjeknya. Setelah kata you kita nggak perlu repot-repot tambahin lagi to be ya. Jadinya misalnya are you gitu. Jadi di sini to be-nya kita pindahkan ke depan. Kemudian kita lihat jawabannya. Di sini ada jawaban kalimat negatif. No, I'm not. Nah, ini adalah bentuk kalimat negatif ya, karena ada tambahan kata not-nya. Jadi, dalam bahasa Inggris itu yang disebut dengan kata not-nya. Simpelnya gitu sih. Tapi fungsinya apa? Fungsinya ya berarti untuk menyangkal informasi-informasi yang salah misalnya. Kayak misalnya ada yang nanya, are you married? Apakah kamu sudah menikah? Karena kitanya belum nikah misalnya, kita bisa jawab, no, I'm not. I'm not married yet. Aku belum nikah gitu. Oke, kemudian di sini ada juga contoh lain ya di percakapan yang nomor 3. Di sini ada pertanyaan, is Maria in your class? Apakah Maria ada di kelas kamu? Kemudian dijawab, no, she isn't. She's in class A3. Nah, di sini kita bisa perhatikan untuk subjek dan juga kata not-nya dalam spoken English atau dalam bahasa Inggris yang kita ucapkan ya, boleh tuh kita ucapkannya dengan cara menyingkat antara to be dan juga kata not-nya gitu. Jadi to be sama not-nya itu boleh disingkat menjadi isn't. Oke, kalau untuk to be-nya yang are, berarti disingkatnya jadi seperti ini dan dibacanya aren't. Gitu. Pengecualian untuk to be am, kita nggak bisa gabungkan antara am dan juga kata not-nya. Jadi kalau untuk to be-nya am, ya udah berarti kayak gini aja bentuknya I'm not gitu. Oke, sampai sini apakah sudah clear?
Clear, Sudah Kak. clear ya? Oke. Ya, kalau sudah clear, kita akan lanjutkan lagi. Oke, nah ini ya, cara kita membentuk to be statement yang negatif. Oh, ini aku ketinggalan ya kata negatifnya. How to form to be negative maksudnya di sini. Oke. Nah, sekarang karena kita tadi udah ini ya, udah membahas tentang penggunaan to be baik dalam kalimat positif, kalimat negatif dan juga kalimat interrogatifnya. Di sini aku mau ada sedikit quiz ya, yaitu tebak-tebakan tentang nationalities and languages. Nah, jadi kali ini vocabulary yang akan kita pelajari pertama-tama adalah tentang kewarganegaraan dan juga bahasa. Kenapa? Karena tadi kan sudah dimention juga di awal. Penggunaan to be itu salah satunya adalah untuk menyebutkan kewarganegaraan kita. Sebagai orang Indonesia, misalnya kita bisa bilang I am Indonesian. Atau nggak mesti kewarganegaraan juga kalau misalnya kita ada di satu negara seperti kita nih sesama orang Indonesia. Tapi kita misalnya mau tahu nih dia itu datangnya dari suku apa sih, kan belum tentu ya, misalnya tinggal di Bandung tapi dia orang Sunda, belum tentu, bisa aja dia tuh sebetulnya orang Bali misalnya. Nah, itu juga boleh gitu. Tapi kali ini kita akan lihat beberapa kosakata mengenai nationalities and languages yang mana di sini negara-negaranya memiliki kosakata yang berbeda untuk nama negaranya, nama orangnya, dan juga nama bahasanya ya. Oke, di sini teman-teman ada yang mau nebak atau ada yang mau sebutin ini dari negara mana aja? Nah, ini sekalian pengetahuan umum ya. Oke, Kak Aprian lagi. Boleh sebutin ini negara mana aja? Oke, jadi yang pertama itu Netherlands, bahasanya Dutch. Yang kedua itu, correct me if I'm wrong, itu Denmark, bahasanya Danish. Terus yang ketiga South Korea, Korean, terus Germany bahasanya. Terus yang keempat itu apa ya Kak? Australia, Iceland. Oke, go on dulu aja. Nanti kita akan cek ya sama-sama apakah betul atau tidaknya. I'm not sure untuk yang keempat, untuk yang kelima itu French. I'm not sure yang kelima. Terus yang terakhir itu Turkey and Turkish. Oke. Ya, thank you Kak Aprian, dan tadi mostly sudah benar ya. Ada yang mau bantu jawab lagi buat tadi yang Kak Aprian masih belum yakin? Mungkin ada teman-teman yang kayak enggak, bukan gitu misalnya ya, punya opini yang berbeda. Ada enggak? Oke, enggak ada. Kalau nggak ada, kita akan langsung lihat ya, apakah betul atau tidak tadi jawaban Kak Aprian. Okay, the first one we have, yes, the country is Netherlands, or we usually also call the country Holland. Ya, kita juga biasanya nyebut negaranya Holland, mau Netherlands, Holland itu sama aja. Dan bahasanya itu betul adalah Dutch. And we call the people as Dutchmen or Dutch women. Gitu. Now, the second one, we have the country is Denmark, betul, and the language is Danish, and the people are called Dane. Okay. Moving on to the third one. Jadi, the country is South Korean, and the language is Korean, and we also call the people as Korean. Kita juga manggil orang-orangnya sebagai orang Korea or Korean ya, in English. Okay. Next, we have negaranya adalah Germany, bahasanya adalah German, dan orang-orangnya juga sama, disebutnya German. Gitu. Jadi kita harus hati-hati nih ketika misalnya kita mau bilang aku bisa bahasa Jerman. Misalnya, tapi kita bilangnya I can speak Germany, itu salah ya. Yang harus kita sebutkan adalah kosakata bahasanya, yaitu I can speak German. Gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya we have Iceland untuk negaranya. Kemudian language-nya Icelandic,
Dan untuk people-nya Icelander. Oke. And then selanjutnya, oke, ini nih yang sering bacanya ketukar ya. Jadi untuk negaranya, negara Prancis itu dibacanya France. Jadi si C dan I ini ibarat kata kita ganti dengan huruf S gitu. France, ya. Nah, sementara untuk language and people kita lafalkan dengan French. Jadi belakangnya disebut CH-nya itu disebut ya, kita pronoun. Kenapa? Tadi apakah ada yang berbicara? Oh, nggak ada? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian yang berikutnya. Oke, we have Sweden untuk country-nya. Kemudian language-nya itu Swedish. Dan untuk people-nya kita Swede. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, untuk negaranya ada Turkey, language-nya Turkish, dan people-nya adalah Turk. Oke, jadi itulah beberapa kosakata mengenai nationalities and languages. Dan di sini yang aku highlight adalah beberapa kosakata, beberapa negara yang memiliki kosakata yang berbeda untuk country dan juga language-nya, gitu. Oke, ada yang mau menambah lagi negara yang disebutnya itu berbeda dengan bahasanya misalnya? Ada nggak yang tahu? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita akan move ke pembahasan berikutnya. Tapi sampai sini sudah clear ya, teman-teman? Oke. Nah, kalau sudah clear, sebelum kita move on ke pembahasan berikutnya, apakah ada yang mau volunteer untuk mencoba menggunakan to be dan menyebutkan informasi-informasi yang tadi ya mengenai usia, kemudian apalagi tadi usia, nama dulu ya, nama, usia, kemudian nationality dan juga job atau pekerjaan. Ada yang mau volunteer? Kak Aprian lagi? Oke, boleh. Dimulai dari Kak Aprian dulu. Thank you, Mbak. Jadi, pertanyaannya, hello everyone. My name is Aprian Agani. I am 19 years old and now I am currently studying at Universitas Sriwijaya, majoring management study program. And now I'm living at Palembang. Thank you. Oke, you're welcome Kak Aprian. Very good job. Nah, itu tadi Kak Aprian sudah mencoba menggunakan to be ya untuk memperkenalkan diri. Ada lagi? Tadi aku lihat ada lagi yang ini nih, yang apa mengacungkan tangan. Oke, aku kasih kesempatan buat teman-teman sebanyak-banyaknya ya, mumpung kita ada lapak buat latihan. Oke, Kak Rahayu, boleh silakan? Cek kalau suaraku kedengeran enggak ya? Ya, kedengeran. Oke. Hello everyone. I'm Sandi. I'm 21 and currently I'm a mahasiswa tuh apa bahasa Inggrisnya? Student, college student atau student juga boleh. Okay, I'm a college student at UKSW and recently I'm in Salatiga. Thank you. Okay, you're welcome. Good job juga Kak Sandi. Alright, terus ada Kak Putri Amelda. Ya, boleh Kak Putri? Silahkan. Hi guys, my name Putri Amelda Prahesti and you can call me Putri. I'm 19 years old and I'm a gap year in this year and I'm from in Banten. Thank you. Okay. Nice to meet you Kak Nei. Nice to meet you too. Thank you Kak Putri. Good job ya. Ada lagi Kak Ailsa, betul? Dipanggilnya Kak Ailsa? Hello everyone. My name is Ailsa. I'm 16. I am a student at Taman Siswa High School. Is that all? Huh? Is that all? My nickname is Ailsa and I'm from Bandung.
Oh, okay. Thank you, Kak Ailsa. Good job. I'm also from Bandung. Okay. Selanjutnya ada Kak Vina Hanitasari. Hello everyone, my name is Hello. Ina. I am a fresh graduate from Sanata Dharma University and I am from Klaten. Thank you. Okay, yes, you're welcome. Good job, Kak Vina. Terus Kak Tesalonika, boleh? Hi everyone, my name is Tesalonika. You can call me Tessa. I'm from Magelang and I'm 17 years old. That's it for me. From me. Okay, yes, thank you Kak Tessa. Good job. Sekarang aku mau ambil 3 terakhir ya. We have Kak Friska, Kak Amalia, dan juga Kak Aurel. Dimulai dari Kak Friska dulu. Hello everyone. Hello. My name is Friska Claudia. You can call me Ika. Now I'm a student in Universitas Patimura. Now I'm living in Ambon. Okay. Yes, all the way from Ambon. Thank you, Kak Ika ya. Good job. Terus dilanjutkan oleh Kak Amalia Rizky. Ya, silakan Kak Amalia. Halo. Apakah ada Kak Amalia? Oh, nggak bisa on mic. Oke, baik, nggak apa-apa. Mungkin error ya. Nah, berarti sekarang kita ke yang terakhir dulu, Kak Aurel. Oke, silakan Kak Aurel. Hello everyone, my name is Nur Aurel. I am living in Kendari Cities. I am 13 years old. Now I'm a middle school student of SMP 15 Kendari. Thank you, Kak. Oke, you're welcome. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Ternyata antusiasmenya sangat tinggi ya. Banyak sekali yang mau berpartisipasi untuk memperkenalkan diri dengan menggunakan to be. That's good ya. Oh, tadi tidak diizinkan host. Oh, oke. Mungkin ada ini ya, nanti mungkin nanti ke kakak hostnya ya. Oke, ya nanti di lain kesempatan aja berarti karena di bawah-bawahnya tenang, masih banyak ya, kita akan masih banyak praktis bicara bahasa Inggris. Tenang aja ya. Oke, ya jadi betul sekali teman-teman seperti itu cara kita memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Ketika kita mau ngasih tahu informasi tentang sekali lagi nama kita, usia kita, asal kita dari mana, dan juga misalnya tadi kayak kewarganegaraan kita, status kita ya, baik itu pekerjaan ataupun misalnya tadi kan kebanyakan mahasiswa dan juga student ternyata ya, luar biasa. Nah, itu juga harus menggunakan to be tuh informasi-informasi tersebut. Oke, berarti sampai sini teman-teman udah ngerti ya soal penggunaan to be? Sudah clear? Oke, kalau sudah clear, kita akan lanjutkan. Ups, bentar. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Alright, jadi pembahasan berikutnya ini adalah tentang daily activities, ya. Nah, jadi teman-teman, salah satu bagian dari memperkenalkan diri adalah tentu saja kita nyebutin kegiatan-kegiatan kegiatan kita tuh apa aja gitu. Jadi ketika kita memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, it's impossible for us untuk langsung ngobrolin hal-hal yang sifatnya apa ya, seperti misalnya mengenai masa lalu gitu ya. Kayak gak mungkin topik yang diangkat itu tentang ketika pertama ketemu nih ya, pertama ketemu sama orang baru. Topik yang diangkat itu langsung misalnya kayak, kenapa kamu putus sama pacar kamu gitu. Gak mungkin kan topik kayak gitu langsung diangkat ke permukaan ketika kita baru pertama kali berkenalan dengan orang. Nah, jadi di sini topik yang biasa
angkat ketika kita lagi kenalan nih sama orang baru adalah tentang aktivitas sehari-hari ya. Oke. Nah, di sini kita akan ada quiz lagi of course ya, tentunya. So, here sebelum kita masuk ke materinya, aku pengen teman-teman untuk match the words to the correct definitions. Di sini ada beberapa kata, ada workout, chill out, meet up, stay up, dan juga wake up. Nah, aku pengen teman-teman untuk jodohkan kata-kata ini dengan definisi yang ada di sampingnya. Oke, siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Oke, ada namanya Kak Arin. Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan, boleh dibuka mic-nya Kak Arin. Halo Kak. Oke, halo. Ya, silakan jawabannya. Oke, yang pertama workout itu cycle exercise, kemudian yang kedua chill out itu relax, yang ketiga meet up itu spend time together, wake up itu become more alert, wake up delay going to bed. Oke, ya, thank you very much Kak Arin. Ada yang mau, ada yang punya jawaban lain? Oke, Kak Vina boleh? Thank you. Spend time together itu meet up, cycle exercise, workout, relax itu chill out, become more alert itu wake up, and delay going to bed itu stay up. Thank you. Oke, yes, thank you very much. Satu lagi deh, kesempatan buat satu orang lagi. Ada yang mau jawab? Oke, Kak Lia Agustiana. Oh. Spend time together, meet up, physical exercise, workout, relax, chill out, become more alert, wake up, delay going to bed, stay up. Oke. Ya, thank you very much Kak Lia atas jawabannya ya. So, tadi kita ada 3 orang yang sudah bantu jawab. Dan kita sekarang akan lihat apakah jawaban teman-teman yang sudah bantu jawab tadi betul atau salah ya. Oke, dan jawabannya adalah betul sekali. Jadi di sini kita punya beberapa aktivitas. Yang pertama ada spend time together atau yang biasa kita bilang meet up. Mau meet up nih sama teman misalnya ya. Nah, itu adalah spend time together atau ketemuan gitu. Kemudian, we also have physical exercise atau workout yang biasa dalam bahasa Indonesia kita bilangnya olahraga atau sesimpel kita misalnya bilang nge-gym. Oke, nah itu adalah workout ya. Dan yang selanjutnya we have the word relax yang artinya adalah chill out atau santai, bersantai. Oke, kemudian ada juga become more alert. Di sini katanya adalah wake up. Nah, hati-hati nih, jangan sampai terbalik dengan stay up. Jadi wake up itu adalah bangun, sementara kalau stay up itu adalah begadang atau delay going to bed. Siapa di sini yang suka begadang? Who always stays up late at night? Siapa nih anak begadang? Oke, ada Kalia. Kak Aprian juga anak begadang ya. Jangan begadang. Nggak sehat ya. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah we are going to discuss about kalimat simple present. Oke, aku yakin teman-teman juga pasti udah pernah dengar ya. Dulu waktu di sekolah mungkin pernah gurunya ngajarin simple present tense. Tapi sepengalaman aku nih ya, dulu ketika sekolah biasa guru tuh cuma bilang, ayo anak-anak kita sekarang akan belajar simple present tense. Simple present tense itu ada subjek, verb, kemudian sisa kalimat. Verbnya verb 1, udah. Kayak gitu aja kalau dulu di sekolah tuh ya. Kita nggak pernah dikasih tahu kapan kita harus menggunakan the simple present tense gitu. Jadi untuk
situasinya sendiri kita tuh jarang dikasih tahu ya sama guru kita kalau dulu sepengalaman aku waktu sekolah ya. Tapi kalau misalnya gurunya teman-teman di sekolah ngasih tahu itu berarti gurunya bagus gitu. Oke. Nah, jadi simple present tense itu kita gunakan untuk apa sih? So, the simple present tense itu kita gunakan ketika kita mau mendeskripsikan tentang kegiatan yang kita lakukan secara rutin. Di sini aku tulisnya di rutin ya, tapi sebetulnya kegiatannya itu nggak perlu daily rutin. Karena yang namanya kegiatan rutin itu nggak mesti dilakukan secara daily atau setiap hari. Kita juga bisa sebut kegiatan yang kita lakukan setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun sebagai kegiatan rutin kita. Misal, kegiatan setiap hari yang pasti dilakukan. Contohnya adalah makan. Of course ya. Siapa sih yang nggak pernah makan gitu? Pasti harus makan setiap hari ya. Dan harus tidur juga gitu. Kemudian misalnya harus apa lagi? Mandi. Nah, itu adalah contoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap hari atau daily routines. Nah, untuk kegiatan yang setiap minggu, yang dilakukan setiap minggu, misalnya ada nonton ke bioskop atau misalnya belanja ke mall, itu bisa menjadi kegiatan yang dilakukan setiap minggu. Kalau misalnya kegiatan yang dilakukan setiap bulan, mungkin kalau untuk yang ini apa namanya, untuk yang udah dewasa gitu ya, bisa kegiatan setiap bulan itu adalah bayar cicilan misalnya ya. Nah, itu juga sama rutinitas ya. Atau misalnya ada kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan itu katakanlah ada nggak teman-teman yang misalnya setiap tahun itu wajib banget traveling gitu. Atau sesimpel ulang tahun deh. Ulang tahun itu kan kegiatan tahunan juga ya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan untuk the simple present tense harus kita gunakan ketika kita mau mendeskripsikan tentang kegiatan-kegiatan yang bersifat umum. Bukan kegiatan yang bersifat umum, sorry, maksudnya kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin, ya. Nah, di sini aku juga kasih informasi lagi, yaitu ada kata and past times. Past times itu artinya adalah kegiatan yang dilakukan oleh kita ketika ada waktu luang gitu. Tuh ya, itu adalah past times. Nah, kemudian di sini juga aku menambahkan informasi bahwa ketika kita mau membuat kalimat negatif atau kalimat tanya, kita harus menggunakan kata do, dan juga does ya. Di sini does-nya mohon maaf kelewat kayaknya nggak ketulis. Kita harus gunakan kata do dan juga does untuk membuat kalimat negatif dan juga kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke. Sekarang kita lihat lagi struktur dari kalimat simple present. Ada apa aja sih? Oke. Wait. Nah, jadi untuk struktur kalimat simple present yang positif, kita punya subject, kemudian kita punya kata kerja, dan kita boleh menambahkan keterangan apapun, atau kita juga boleh menambahkan objek. Oke, remember ya teman-teman, di awal aku sudah bilang ke teman-teman kalau subjek itu adalah pemeran utama dari kalimat. Jadi siapa yang melakukan kegiatannya? Nah, itu adalah subjek. Di sini, again, aku mengambil contoh subjeknya dengan menggunakan kata ganti atau pronoun. Oke. Nah, kita harus perhatikan penggunaan kata kerjanya nih. Di sini, untuk subjek I, you, we, they, kita gunakan kata kerja it. Sementara untuk he or she, kita gunakan kata kerja its. Ada akhiran S-nya di belakang. Nah, kenapa seperti itu? Jadi, dalam bahasa Inggris itu, dalam kalimat simple present tense yang positif, ketika kita mau
ngomongin soal kegiatan orang lain, yang jelas bukan diri sendiri dan juga bukan lawan bicara kita ya, tapi orang lain di luar percakapan kita harus menggunakan akhiran S pada kata kerjanya. Oke, baik itu orangnya laki-laki maupun perempuan, kita harus gunakan akhiran S pada kata kerjanya. Gitu. Di sini kalimatnya ada he eats lunch at 1 p.m. every day. Atau she eats lunch at 1 p.m. every day. Nah, di sini kasusnya misalnya nih, teman-teman tuh lagi ditanya sama aku lah, katakanlah aku nanya nih ke teman-teman. Misalnya aku nanya adiknya kalian setiap siang itu ngapain misalnya. Nah, berarti karena di sini aku nanyanya tentang kegiatan adiknya teman-teman, misalnya semua teman-teman ini cuma punya adik satu ya. Gitu. Berarti teman-teman jawabnya harus menggunakan kata kerja yang ada akhiran S-nya. Gitu. Jadi bisa kita simpulkan kalau simple present yang positif itu untuk subjek he or she, kata kerjanya harus dikasih akhiran S. Oke. Nah, berarti di sini nih ya, kalau misalnya katakanlah kegiatannya itu diganti dengan kata sleep atau tidur. Berarti untuk yang subjeknya he or she, kata kerjanya seperti apa? Ada yang mau jawab? Sleeps. Sleeps, betul sekali. Siapakah itu yang jawab? Putri, Kak. Oke, Kak Putri. Thank you, Kak Putri, untuk jawabannya. Nah, betul sekali ya. Jadi, kalau misalnya subjeknya he or she, once again, verb-nya itu harus ditambahkan akhiran S atau ES. Jadi ada juga nih beberapa kata kerja yang harus ditambahkan akhiran ES, yaitu pada kata kerja yang memiliki akhiran kata SH, CH, SS, dan X. Nah, loh, maksudnya gimana sih, Kak? Oke, jadi misal ada kata kerja watch atau nonton TV ya. Nah, di sini kata kerja watch itu kan akhiran katanya ada CH-nya ya. WATCH. Nah, ini akhiran CH-nya ini yang mengharuskan kata watch itu nggak cuma ditambahin akhiran S, tapi juga akhiran IS. Dan jadinya watches dibacanya. Seperti itu. Misal kita tuh mau ngasih tahu kalau kucing kita selalu nonton TV setiap sore, misalnya ya. Katakanlah si kucingnya ini namanya Bobby. Oke, berarti kalimatnya seperti ini. Bobby watches TV or Bobby watches television every evening. Bobby nonton TV setiap sore, gitu. Nah, itu adalah kata kerja yang tepat. Adalah kata akhiran IS yang tepat untuk kata kerja yang memiliki akhiran CH, SH, SS, dan juga X. Ya. Oke. Dan di sini untuk sisa kalimatnya itu kita bisa sebutkan entah itu keterangan waktu ya atau misalnya objek gitu. Kalau di sini informasi yang ditambahkan pada kalimatnya adalah keterangan waktu ya. Ada makan apa? Makan siang, eat lunch, jam berapa? At 1 p.m. every day. Dan karena di sini kita mau ngasih tahu tentang rutinitas, jadi kita boleh nih tambahin informasi tentang rutinitasnya itu dilakukan setiap kapan gitu. Kalau misalnya setiap hari, berarti kita kan sebutkannya dengan menggunakan kata every day. Kalau setiap pagi, berarti every morning. Setiap siang, every afternoon. Seperti itu. Jadi, whenever teman-teman menemukan kalimat yang ada kata every-nya, artinya
kalimat tersebut adalah kalimat simple present tense. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu atau sudah clear? So far so good? Sudah clear ya semuanya? Oke, kalau sudah clear kita akan lanjutkan. Nah, tadi juga sudah dikatakan bahwa untuk kalimat negatif dan juga kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita bisa tambahkan do atau does pada kalimatnya. Nah, di sini jadinya berpengaruh pada penggunaan, oh sorry, I think I made a mistake here, ada typo, S-nya belum kehapus ya. Oke, bentar teman-teman. Nah, jadi seharusnya di sini dalam kalimat negatif, ketika sudah ada do atau does-nya, kita nggak boleh nambahin lagi akhiran S pada kalimat yang subjeknya itu he or she. Kenapa nggak boleh tambah lagi akhiran S? Karena ibaratnya sudah diwakilin gitu ya, sama kata does. Gitu. Nah, di sini untuk bentuk negatifnya itu sudah paten seperti ini ya. Untuk subjek I, kita harus tambahkan don't. Untuk subjek you with they juga sama, kita tambahkan don't. Sementara untuk subjek he or she, kita harus tambahkan doesn't. Dan jadinya semua bentuk kata kerjanya itu sama. Ya, yaitu tidak ada akhiran apapun. Kita bisa lihat di sini. Begitu. Meskipun yang subjeknya itu he or she. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk informasi tambahan ya, kenapa sih kita kalau misalnya mau ngomong bahasa Inggris itu harus mengetahui tensesnya terlebih dahulu? Karena teman-teman bisa lihat di sini. Dalam bahasa Inggris itu, yang sangat berpengaruh adalah, yang sangat dipengaruhi maksudnya, oleh tenses atau oleh bentuk kalimat adalah kata kerjanya. Sementara ketika kita menyebutkan segala aktivitas kita, otomatis kan kita pakainya kata kerja dong. Nah, di sini perubahan kata kerja itu menentukan waktu dari kegiatan tersebut dilakukan. Gitu. Karena di sini kita lagi ngomongin soal rutin, jadi bentuk kata kerjanya harus seperti ini. Ini kalau untuk yang kalimat negatif. Untuk yang kalimat positifnya kayak tadi ya, kita tinggal sebutin siapa yang melakukan siapa yang melakukan kegiatannya, kemudian kegiatannya apa. That's it. Ditambahkan akhiran pun hanya akhiran S saja untuk subjek he or she. Jadi, apakah boleh kalau misalnya teman-teman mau bilang I eating breakfast every day? Ada yang mau jawab itu betul atau salah? Kalau kalimat I eating breakfast. Salah. Salah. Wow, Yang kompak pastinya sekali. salah. Pastinya salah ya. Betul sekali, salah. Sebenarnya karena namanya juga simple present, sesimpel kita cuma nyebutin subjek sama kata kerjanya apa. Dan sekali lagi untuk subjek he or she tinggal kita tambahkan akhiran s gitu. Nah, di kalimat negatifnya tinggal kita tambahkan don't sama doesn't, maka verbnya semuanya sama bentuknya gitu. Di bahasa Inggris tuh kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan mau subjeknya aku, kamu, kita, mereka, dia, itu sama aja ya. Kalau makan ya tetap makan gitu. Gak ada misalnya kalau kita lagi ngomongin dia makan setiap hari gitu. Makannya nggak pakai akhiran s ya kalau di bahasa Indonesia. Nggak jadi makan misalnya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, ketika subjeknya itu orang lain, orang ketiga, atau orang yang nggak ada di percakapan, yang nggak terlibat di percakapan ini, nah kita harus tambahkan akhiran s pada kata kerjanya. Begitu. Oke, sampai sini apakah sudah clear atau ada yang mau ditanyakan dulu? Clear, Kak. Clear ya? Oke. Oh, Kak Aprian, ada yang mau ditanyakan? Iya Mbak, saya mau tanya, kan kalau dari yang ditampilkan ini kayak setelah do or doesn't itu kan verb utama ya Mbak ya. Nah tapi kadang tuh
mungkin lebih banyak didengar kali ya. Setelah do or done itu tuh ditambah lagi do, terus baru verb 1. Nah, itu secara gramatikal memang salah dan hanya untuk penggunaan informal atau bagaimana? Oke, ditambahkan do. Jadi pertanyaannya itu adalah, contoh, boleh. misalnya kayak I don't do make the bread gitu, Mbak. I don't do Make the bread. I don't do make the bread. Oke. Jadi sebetulnya untuk kalimat seperti itu kurang tepat ya. Jadi hanya beberapa, memang ada beberapa kata kerja yang sudah dari sananya tuh ada do-nya. Misalnya kayak ngerjain PR, bahasa Inggrisnya adalah do homework. Nah, kalau misalnya kita kebiasaan kita adalah enggak ngerjain PR, nggak boleh ya, harus ngerjain PR. Tapi misalnya kita kebiasaan nih nggak pernah ngerjain PR, jadi kita bilangnya I don't do homework, gitu. Kenapa di sini boleh ada do-nya? Karena ngerjain PR dalam bahasa Inggris itu adalah bahasa Inggrisnya memang do homework gitu. Dan enggak semua kata kerja itu depannya ada kata do-nya. Hanya beberapa saja seperti do homework, do exercise ya. Kayak kalau misalnya kita sering workout atau sering nge-gym, itu sinonimnya selain workout atau gym adalah do exercise. Nah, exercise juga merupakan salah satu kata kerja yang ada do-nya nih di depannya. Do exercise, kemudian do apa lagi ya? Makeup, put on makeup ya, pakai makeup. Nah, itu juga sama tuh depannya pakai do makeup. Misalnya kebiasaan teman-teman tuh nggak pakai makeup, berarti teman-teman bisa bilang I don't do makeup gitu. Jadi kalau untuk contoh kalimat yang Kak Aprian kasih tadi kayak I don't do make bread, nah itu kurang tepat ya. Gitu. Karena teman-teman kalau dalam bahasa Inggris ngerjain PR itu memang depannya kan ada do-nya. Kita nggak bisa ngerjain PR sama ini ya, sama apa workout atau exercise itu depannya memang harus ada do-nya gitu. Kita nggak bisa cuma bilang I don't homework. Homework itu artinya adalah PR-nya ya, bukan ngerjainnya gitu. Oke, but yeah, thank you very much Kak Aprian untuk pertanyaannya. That's a good question. Jadi lebih clear lagi ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bentuk kalimat yang berikutnya. Masih simple present tense, tapi sekarang bentuk kalimat tanya. Oke. Oh, belum. Nah, ini ya. Di sini kita akan lihat cara kita membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris dengan menggunakan the simple present tense. Oke, jadi seperti biasa ya dalam bahasa Inggris itu, kalau misalnya kita mau bikin pertanyaan, subjeknya itu kita geser dulu, kemudian kata apapun yang datang setelah subjek di bentuk kalimat sebelumnya, kita tukar posisi dengan subjek. Seperti ini, tadi di kalimat negatif, do sama does-nya itu kan datang setelah subjek ya. I don't, she does. Nah, tapi sekarang di kalimat tanya itu subjek sama do dan does-nya kita balik. Gitu. Nah, jadilah seperti ini. Rest of sentence-nya ya, sisa kalimatnya. Do I need to go to school every day? Misalnya. Atau does he need to go to school every day? Begitu. Untuk yang you, we, they juga sama ya, menggunakan do. Do we need to go to school every day? Contoh kalimatnya. Nah, di sini juga sama halnya dengan kalimat negatif. Jadi kalimat tanya juga. Karena sudah ada does-nya nih, untuk subjek he or she, kita nggak perlu menambahkan akhiran S lagi pada kata kerjanya. Gitu. Karena ya once again udah diwakili gitu sama si kata does-nya. Begitu. Jadi kita nggak perlu tambahkan akhiran S lagi. Tapi kalau dalam bentuk kalimat statement
atau kalimat positif ya, kita harus tambahkan akhiran S pada kata kerjanya. Tapi karena ini kalimatannya udah ada do sama does, maka kita nggak perlu nambahin lagi akhiran S. Begitu deh teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, nah aku mau teman-teman untuk coba sharing soal daily activities teman-teman, kegiatan rutin teman-teman ya. Boleh daily activities, boleh kegiatan setiap minggu, boleh kegiatan setiap bulan, yang penting kegiatan rutin deh. Oke, siapa yang mau coba? Oke, Kak Aprian lagi. Sepertinya Kak Aprian ini sangat semangat ya. Oke, that's good. I love the energy. Yeah, you can start sharing your daily activities. Okay, I'll try. So as a college student, I do have class. I have class every day, every morning, especially. And after that, I review my material and then also do some homework. And later on, I watch YouTube to refresh my brain after the hecticness of classes. And at midnight, I usually take online courses or even like do the meetings like all the college students currently do. I think that's all about my routine. Thank you. Okay, you're welcome. You did a very good job. Yeah, good job Kak Aprian. Tepuk tangan dulu teman-teman. Yeay. Oke, siapa lagi yang berani untuk share daily activities-nya? Sorry. Ada lagi? Oke. Atau perlu aku tunjuk? Ada yang mau atau mau aku tunjuk teman-teman? Oke, aku akan tunjuk deh. Kalau gitu, aku mau Kak Fadel Muhammad Rizky. Apakah ada Kak Fadel Muhammad Rizky? Halo? Atau tidak ada? Atau Kak siapa ya? Kak Suci Nurul Fadia. Apakah ada Kak Suci? Ya, halo Kak. Halo Kak Suci. Oke, gimana nih Kak Suci? Apakah bersedia untuk sharing kegiatan sehari-harinya Kak Suci menggunakan bahasa Inggris? Boleh coba dulu ya Kak. Oke, ya, you can try. Oke, yang lain dulu lah Kak. Kenapa? Yang lain dulu aja lah dulu Kak. Yang lain dulu. Oke, nggak apa-apa. Coba aja dulu. Oke, Kak Suci tinggal sebutkan I, kemudian kegiatannya apa. Kemudian Kak Suci kasih tahu setiap kapan Kak Suci melakukan kegiatan tersebut. Oke. Ya, silakan. I'm go to the school every day, and after that I go to with my friend to the the les apa Kak? Les apa nih? Les kayak You can say I take bla 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 course atau misalnya I take courses di mana gitu ya. After that I with my friend go to the English course in Bukit Tinggi. Oke. Oke Kak, segitu dulu Kak. Is that all? Oke, thank you very much Kak Suci. Oke, good job ya. Yes, you're welcome. Nah, tadi Kak Suci kan sudah bilang tuh kegiatannya ada berangkat sekolah ya. Tapi tadi masih ada sedikit keliru, which is fine. Harusnya tadi Kak Suci bilang I go to school, tidak menggunakan
to be ya. Nah, ini dia yang perlu dicatat. Aduh, ternyata ini aku masih using to be ya. I'm so sorry, di sini ada typo lagi untuk PowerPoint-nya. Nah, jadi dalam kalimat simple present tense itu yang harus kita hindari adalah penggunaan to be. Di sini kita nggak boleh tuh ketika kita menyebutkan kegiatan kita sehari-hari, kita nggak boleh menyebutkan to be, ya. Kita nggak boleh menggunakan to be. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya I'm eat breakfast, itu nggak boleh. Cukup bilang I. Kemudian kata kerjanya eat. Eat apa? Eat breakfast misalnya. Sesimpel itu, ya. Okay, but you did a great job once again, Kak Suci. So thank you very much ya. Tadi kita punya Kak Aprian, ada Kak Suci juga. Sekarang aku pengen teman-teman yang lain. Ayo, siapa nih yang mau share kegiatan sehari-harinya? Tadi kan yang introduction banyak ya. Oke, ayo siapa lagi? Ya. Boleh coba Kak? Boleh, boleh. Siapa? Who is speaking? Putri. Oke, Kak Putri ya, silahkan. Okay, in the morning, I always wake up excited to survive my day, and I take tryout for SNBT next year twice every week, and I help my parents every day if my parents need help me. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Yes, you did a great job, Kak Putri. Tepuk tangan buat Kak Putri ya. Ada lagi yang mau? Oh, tadi ada ini, ada yang raise hand, namanya itu Kak, aduh siapa ya tadi? Pei atau Feli atau siapa gitu, pokoknya dari F. Iya, ada lagi yang mau? Oke. Ya, Kak Rey. Oh, kenapa Fei ya? Aku mikirnya. Kak Rey, Kak Rey. Boleh Kak Rey? Silahkan. Hello. Halo, Kak Rey. Okay, I'm gonna start. Hello, my name is Ray, and I woke up every day at 4, and then at 6, I usually go to do my exercise, and then after that, I've been doing my, what is it called? I've been doing my final project for my college, and then after that, at 5 p.m., I usually go to the park to feed the stray cats there and also my cat, and then at 7 to 10 p.m. at night, I usually do my homework and stuff. Thank you. Okay, you're welcome. Thank you, Kak Ray. You did such a great job. Okay. Terus tadi Kak Ayulsa juga ya. Kak Ayulsa juga raise hand. Boleh Kak Ayulsa? Boleh di-share apa kegiatan sehari-harinya? It is very short. That's fine. This is what do I do after school. I help my parents first. After that, I read a book every time I get home from school and make the achievement I want. Okay, is that all? Tadi kedengeran nggak, Kak? Itu saja, ya kedengeran. Cuma apakah ada lagi kelanjutannya? Udah itu aja. Oh, udah itu aja. Oke, thank you Kak Ayosa. Satu lagi deh, aku mau satu lagi yang mau share tentang kegiatan sehari-harinya. Who wants to share your daily activities? Atau aku tunjuk ya? Sepertinya aku tunjuk, aku mau Kak, apakah ada Kak, wait. Wah, ini banyak sekali ya. Ada Kak Naufal Zaki. Kak Naufal Zaki, apakah ada? Atau tidak? Oke, nggak ada sepertinya ya. Kalau gitu, sampingnya deh. Berarti Kak Arvika Revi Syafira. Apakah ada Kak Arvika? Tidak ada?
Oke. Oh, ada Kariza Dewi Nurul. Ya, boleh Kariza? Okay, it's short too, Mhm, but I that's will fine. try. I wake up at 4 a.m. After that, I pray subuh and then prepare to go to the course every 5 days a week. After course, I go home with bus. That's all. Oke, alright. Thank you very much, Kak Riza. Panggilannya Kak Riza, Kak Dewi, Iya, atau apa Riza. nih? Riza. Oke, Kak Riza. Oke, thank you very much ya, Kak Riza. You did a great job. Ada lagi yang mau? Satu lagi mungkin? Terakhir banget. Apakah ada Kak Aldo Nugroho? Halo? Kak Aldo ada? Oke, sepertinya tidak ada. Kalau gitu, Kak Fatwa Artika. Apakah ada Kak Fatwa Artika? Tidak ada juga. Kak Angelika Natalia Putri. Yes, Miss. Ya, ada nggak? Ada, Miss. Oke. Oh, ya, tadi ada Kalia juga ya. Mungkin Kalia terakhir ya. Oke, boleh Kak Angelika Natalia Putri, can you please share about your daily activities? Okay, my daily activities. Every day I work at warehouse in Bandung, and also I'm PPL at school. Just teaching students. I can be sorry. It's okay, that's fine. You did a great job. Oke, tadi you work at a warehouse in Bandung. Good. And then you also do what is it? Internship program ya. Jadi PPL itu sama kayak magang atau internship. Okay, you can say I do an internship program at school. Good. And then what? Ada lagi? And I'm a college student at Bandung University. Every Saturday. Yes. Yes. Okay. Alright. Thank you very much, Kak Angelika. Dan yang terakhir, Kak Lia Agustiana. Kak Lia mau juga? Iya, mau nyoba. Oke. Ya, silakan. Halo. I every day wake up at 5 o'clock. And then I eat breakfast at 8 o'clock. After that, I do workout. Okay, I do workout. And then? And then, nggak bisa. Itu aja? Iya, yang itu aja. Okay, yes, you did a great job. Okay, thank you Kalia. Oh, dan kita juga punya dua partisipan lainnya. Ada Kak Nur Aurel dan juga Kak Friska Claudia. Boleh Kak Nur Aurel, silahkan. Okay, so I just woke up in 6 and I don't do a lot of things in this week because I was in my bed rest. So usually I woke up and then wash my face and clean up my room a little bit because I can do a lot of things, and then I just start to using my, what is it called, apa sih namanya? Yeah, the things that I should wear every day because my injury, and then yeah, I just spend my time with my phone, watching YouTube or listening to music. Started to chatting with my friend and then play with my cat. Okay. That's it. Alright.
Thank you very much ya. Oke, kalau gitu kayaknya sih mungkin untuk Kak Friska, ya boleh satu lagi deh kalau gitu, Kak Friska. Okay, Kak. My daily routine, the first thing, I wake up in the morning, begins with a prayer. Then as usual, I see today's class schedule and do some unfinished assessments. And then I resume other activities such cleaning the room and resting. Itu aja sih, Kak. Oke, thank you very much everyone. Ya, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi ya dan yang sudah berani membagikan kegiatan sehari-harinya. Oke, jadi itulah once again penggunaan the simple present tense ya. Kita gunakan once again the simple present tense itu untuk berbicara mengenai kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang biasa kita lakukan secara rutin, nggak perlu sehari-hari juga ya, tapi yang penting secara rutin. Nah, tadinya aku ada quiz nih ya, tapi mungkin kita bisa simpan untuk besok lah ya, karena kan besok juga kita masih ada pertemuan dan sebetulnya masih akan tetap melanjutkan ini materi tentang introduction. So, yeah, we will save it for later. Nah, sekarang yang akan kita bahas selanjutnya adalah the present continuous tense. Jadi tadi kan kalau simple present tense itu kita gunakan ketika kita mau menyebutkan kegiatan yang bersifat rutin, yang sering kita lakukan setiap hari. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau ngasih tahu kegiatan apa nih yang sedang teman-teman lakukan saat ini juga, teman-teman harus gunakan present continuous tense. Dan kita akan lihat bentuk kalimat dari present continuous tense ya. Bentuk kalimatnya itu, nah kita ketemu lagi nih sama to be. Tapi di sini teman-teman bisa lihat untuk kata kerjanya ada tambahan kata ing ya. Oke, jadi dalam kalimat present continuous itu kita harus sebutkan subject, kemudian to be yang sesuai dengan subjeknya. Remember kalau I, subjeknya am. Kalau you, we, they, subjeknya are. Dan kalau he dan she, subjeknya to be-nya adalah is. Ya. Nah, kemudian semua kata kerjanya itu harus kita tambahkan ing. Jadi kita harus bilang I am reading a book misalnya. Atau you are reading a book. Atau misalnya she is reading a book. Posisinya ketika kita ngomong kayak gini ya, menggunakan present continuous, kita itu harus sedang melakukan kegiatan tersebut. Atau kita harus atau ketika kita menyebutkan kegiatan yang sedang orang lain lakukan misalnya, artinya orang tersebut tuh harus lagi ngelakuin hal tersebut gitu. Oke, dan untuk keterangan waktunya, biasanya pada kalimat present continuous tense itu kita tambahkan keterangan waktu right now. Karena kan ingat ya, present continuous itu digunakan untuk kita mendeskripsikan kegiatan yang sedang berlangsung. Kalau sedang berlangsung berarti saat ini juga tuh sedang dilakukan gitu. Kayak kita sekarang nih lagi belajar bahasa Inggris, berarti we are studying English atau we are learning English misalnya. Oke, seperti itu ya teman-teman cara penggunaannya. Jadi jangan sampai kebalik. Jangan sampai teman-teman sebutin kegiatan rutin teman-teman dengan menggunakan bentuk present continuous misalnya yang kata kerjanya tuh ada ing-nya gitu. Tapi teman-teman malah menggunakan verb one atau yang tidak ada akhiran ing-nya ketika teman-teman mau mendeskripsikan kegiatan yang sedang dilakukan misalnya. Nah, itu kebalik berarti ya. Jadi, once again, untuk kegiatan yang sedang dilakukan, kita harus deskripsikan dengan menggunakan verb ing. Dan ditambah to be juga jangan lupa. Jadi, teman-teman jangan sampai nge-skip to be-nya, ya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham misalnya perbedaannya? Nggak ada ya? Sudah clear semuanya? Oke. Nah, kalau sudah clear, kita akan lanjutkan. Eh, untuk bentuk negatif dan juga bentuk interrogatif ya, pada kalimat present continuous itu sama aja kayak kalimat yang ada to be-nya tadi, yang di awal sudah kita pelajari. Yaitu kalau kalimat negatif berarti tinggal ditambahkan kata not setelah to be ya. Nah, untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, kita posisikan to be-nya di paling depan. Misalnya, teman-teman tahu kan ada lagu ini, kalau teman-teman angkatan 90-an, itu ada lagu Are You Sleeping? Uncle, are you sleeping? Apa sih? Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John itu ya. Brother John kan ya. Aku lupa namanya deh. Ya, Brother John. Nah, itu kan dia pertanyaannya are you sleeping? Berarti posisinya si Brother John-nya itu sedang kelihatan tidur gitu. Kelihatannya lagi tidur dia. Dan kita nanya gitu kayak are you sleeping, Brother John? Kamu tidur? Kamu lagi tidur gak sih, Brother John? Gitu. Seperti itu ya, cara kita membuat kalimat present continuous dan juga perbedaannya dengan kalimat simple present tense. Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah clear sampai sini? Sudah clear ya sepertinya, karena teman-teman tidak ada yang mau bertanya sepertinya. Nah, kalau tidak ada, untuk pembahasan terakhir di hari ini, jadi aku mau share beberapa useful expressions for traveling. Oke, karena traveling ini bagi sebagian orang merupakan kegiatan yang rutin ya. Jadi beberapa orang memang secara rutin sering pergi traveling gitu. Ada yang salah satu teman-teman di sini yang kegiatan rutinnya traveling? Oke, kali dia, ya kali dia, apakah mau bertanya atau gimana? Oh, mungkin ini ya, yang kegiatannya traveling ya, kegiatan rutinnya salah satunya adalah traveling. Oke. Nah, di sini aku suka traveling Kak, tapi virtual. Oke. Maksudnya gimana tuh? Pakai Google Maps. Pakai Google Maps ya virtual. Enggak, miskin Kak. Kita doakan supaya banyak rezekinya ya, supaya bisa traveling. Oke, terus amin ya. Oke, kita harus berpikir positif ya. Siapa tahu kita suatu saat nanti bisa menjadikan traveling ini sebagai salah satu kegiatan rutin kita. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman mau traveling nih ke luar negeri terutama ya, biasanya memang di negara manapun mereka kalau di bandara-bandara gitu ya, mereka selalu menggunakan bahasa Inggris gitu. Oke, kita sekarang lihat dulu useful expressions for traveling yang pertama, yaitu kalau kita lagi ada di airport. Oke, kita lihat di sini ya. Ups, kenapa tidak? Oke. Nah, di sini ada beberapa common expressions atau ungkapan umum yang biasa kita gunakan ketika kita ada di airport. Oke. Di sini misalnya ada yang pertama, kalau teman-teman belum dapat informasi soal keberangkatan teman-teman atau pesawatnya teman-teman itu berangkat jam berapa, teman-teman boleh tanya petugas sekitar ya, dan teman-teman boleh menggunakan expression ini. What time is my flight? Yang artinya, penerbangan aku tuh jam berapa sih? Gitu. Jam berapa ya penerbangan aku? Nah, tapi teman-teman, sebelum nanya semua pertanyaan ini, teman-teman harus bilang satu expression yang wajib terlebih dahulu, yaitu dengan bilang, excuse me, atau permisi, ya. Oke, jadi teman-teman sebelum mengawali pertanyaan, teman-teman harus bilang, excuse me, gitu ya, supaya apa? Supaya lebih sopan.
Gitu. Karena kita nggak bisa tiba-tiba kayak nanya, what time is my flight? Siapa tahu itu bukan petugas ya. Tapi misalnya siapa gitu. Hanya saja bajunya mirip dengan petugas. Nah, harus hati-hati. So, kita untuk lebih sopannya bisa tambahkan kata excuse me di depannya. Gitu. Kemudian, kalau teman-teman juga nggak dikasih tahu nih informasi tentang nama pesawatnya gitu ya. Teman-teman bisa tanya, what airline am I flying? Pesawat apa yang akan saya tumpangi gitu. Saya akan naik pesawat apa ya kira-kira, kan? Dan ada lagi nih pertanyaan yang paling esensial atau yang wajib. Kita kan suka pengen ke WC ya, suka kebelet gitu, dimanapun kita berada. Dan kita bisa tanya di mana keberadaan kamar mandi atau di mana keberadaan WC dengan menggunakan ekspresi ini. Where is the restroom? Begitu. Oke, jadi teman-teman dalam bahasa Inggris ya, yang biasa kita sebut dengan toilet, itu bahasa Inggrisnya adalah restroom secara umumnya. Hati-hati, karena kalau teman-teman bilang toilet, itu not necessary ini ya, not necessary kamar mandi gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan restroom. Oke, kemudian kalau teman-teman mau beli sesuatu nih di bandara ya, ngelihat apa gitu, kemudian teman-teman pengen beli tapi nggak tahu harganya, teman-teman bisa tanya dengan menggunakan expression ini. How much does this cost? Yang artinya, ini harganya berapa ya? Gitu. Oke, atau teman-teman bisa ganti kata this-nya dengan sebutkan bendanya. Misal teman-teman mau beli magazine atau majalah karena bete misalnya ketika nunggu di bandara. Teman-teman bisa tanya dengan menggunakan teman-teman bisa ubah kata this-nya ini dengan menggunakan nama bendanya yaitu magazine atau majalah. Jadinya how much does this magazine atau how much does the magazine cost? Gitu. Oke, nah itu untuk di airport ya, untuk di bandara. Yang berikutnya, kalau kita udah naik pesawatnya nih. Oke, di sini ada beberapa expressions yang umum yang bisa kita tanyakan ketika kita ada di pesawat, udah naik pesawatnya nih. Misal, kita mau nanya, tiket kita tuh udah termasuk makan atau belum? Kita bisa tanya dengan menggunakan pertanyaan yang pertama. Are meals included? Apakah sudah termasuk makan? Gitu ya, artinya. Oke. Kemudian kalau misalnya ternyata tiketnya tuh belum include makan. Teman-teman mau beli misalnya makanannya. Teman-teman boleh gunakan expression yang kedua yaitu may I have something to eat or drink? Kalau teman-teman mau pesan makanan berarti may I have something to eat? Tapi kalau mau pesan minuman berarti may I have something to drink? Ya. Atau yang artinya, bolehkah saya membeli sesuatu untuk dimakan atau sesuatu untuk diminum? Atau misalnya, bolehkah saya beli makanan atau minuman? Gitu ya. Oke. Oke, kemudian kalau teman-teman mau beli headphone, ada may I purchase headphones? Gitu. Nah, berikutnya ada lagi nih, kalau teman-teman ada di bagian imigrasi. Ini juga penting ya. Nah, imigrasi itu bahasa Inggrisnya adalah customs. Oke, jadi di sini biasanya teman-teman akan banyak ditanya gitu kayak teman-teman tujuan ke negara ini tuh apa gitu ketika sampai bandara. Nah, teman-teman bisa bilang I have a connecting flight. Jadi connecting flight itu maksudnya teman-teman apa disebutnya kayak kok aku lupa ya tiba-tiba. Transit, nah itu. Aku tiba-tiba lupa. Ya, misalnya teman-teman transit tuh di negara itu atau di bandara tersebut ya. Nah, teman-teman tinggal bilang ke bagian imigrasi that you have a connecting flight. Gitu. Kemudian ada misalnya ditanya tujuan teman-teman traveling atau tujuan teman-teman ke negara ini tuh buat apa? Misalnya teman-teman ke negara tersebut untuk liburan, teman-teman bisa bilang I'm traveling for leisure. Leisure itu artinya liburan, ya. Oke, sementara kalau teman-teman ternyata itu tuh dinas nih, misalnya teman-teman dinas ke Amerika, berarti teman-teman harus bilang dengan menggunakan I'm traveling for work, gitu.
Kemudian di sini teman-teman bisa kasih tahu teman-teman akan ada di negara tersebut untuk berapa hari misalnya. Oke, dengan bilang I will misalnya 50 hari berarti 50 days gitu. Dan ini ada tujuan. Tujuan teman-teman ke negara tersebut misalnya mau mengunjungi keluarga, berarti teman-teman bisa bilang I'm visiting family. Oke, dan teman-teman juga bisa kasih tahu informasi tentang di mana teman-teman akan stay selama di negara tersebut. You can use this expression, I'm staying at bla bla bla. Gitu. Teman-teman bisa sebutkan nama hotelnya misalnya atau daerahnya gitu. And then ada lagi. Ketika kita udah sampai nih, udah beres lah segala administrasinya di bandara. Kemudian kita mau tukar uang, kita bisa gunakan expression yang ini. Nah, mungkin nanti teman-teman juga kan udah dapat ya di handbooknya. Jadi teman-teman bisa baca di handbooknya. Karena sebetulnya ini adalah expressions yang sangat umum ya. Jadi memang sering digunakan gitu dan benar-benar akan useful kalau misalnya teman-teman mau traveling ke luar negeri. Misal di sini dengan kondisi teman-teman belum nuker uang. Teman-teman bisa nanyain dengan menggunakan expression ini. Where is the currency exchange? Kemudian kan kalau misalnya mau kemana-mana dari bandara, of course harus naik taksi atau naik bis ya. You can also use this expression. Where can I find a taxi misalnya atau where can I find the bus ya. Nah, setelah di dalam taksi misalnya teman-teman boleh tuh bilang ke supirnya, I would like to go to, langsung sebutin alamatnya misalnya gitu. Atau teman-teman misalnya nggak tahu nih hotel yang teman-teman tuju itu di mana. Boleh tanya ke orang-orang sekitar kayak, do you know where this hotel is? Apakah Anda tahu di mana hotel ini berada gitu ya? Seperti itu. Kemudian ini kalau di hotel ya. Nah, di sini ada beberapa expression yang bisa teman-teman gunakan ketika ada di hotel. Kayak kalau mau nanya di kamarnya ada WC enggak? Berarti teman-teman boleh menggunakan expression yang paling atas. Kemudian kalau mau pesan jenis kasurnya, misalnya jenis bednya, you can use this expression. Dan ini nih yang paling penting. Biasanya kan kalau kita kemana-mana pasti butuh internet ya. Nah, you guys can use this expression wherever, dimanapun. Boleh di bandara misalnya, teman-teman pengen akses internet. You can use how do I access the internet gitu. Bagaimana cara saya mengakses internet? Biasanya nanti dikasih tahu caranya ya. Kalau di Indonesia kita nanyanya apa? Password Wi-Fi-nya apa gitu ya. Tapi mungkin setiap negara beda-beda ya cara mengakses internetnya gitu. Jadi teman-teman ada baiknya jangan langsung nanya password Wi-Fi, tapi tanya bagaimana cara kita mengakses internetnya gitu. Nah, kemudian ini kalau teman-teman udah ada di around the town ya, ketika teman-teman jadi turis misalnya di negara orang, mau nanya soal di mana nih grocery store. Kemudian kalau teman-teman ada di situasi yang urgent harus ke hospital, teman-teman bisa nanya do you know where the hospital is dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang ini artinya how do you get to? Maksudnya gimana cara kita bisa ke ini kita tinggal sebutkan tempatnya aja. Misalnya, how do you get to the station, the train station? Gitu. Atau kalau yang ini berarti nanya jaraknya ya, seberapa jauh. How far is it to the train station? Misalnya. Oke, dan di sini terakhir ya, oh ini sebetulnya restoran ya, bukan around the town. Ini kayaknya belum keganti juga sama aku. Nah, di sini kalau kita ke restoran, kalau mau pesan, kita bisa pertama-tama gunakan expression yang ini. May I see the menu? Ya, boleh lihat menunya. Kemudian setelah lihat menu, misalnya teman-teman kalau mau pilih minuman, boleh gunakan expression yang ini. I would like to drink apa? Misalnya red velvet ya. Atau teman-teman boleh gunakan expression yang ini. I would like to order bla bla bla. Tinggal sebutkan nama menunya. Dan misal mau bayar, teman-teman bisa gunakan expression yang terakhir ini. May I have the bill? Ya, boleh minta bill-nya gitu. Oke, jadi itulah beberapa expressions yang useful
yang bisa kita gunakan ketika kita traveling. Nah, karena materinya sudah habis ya, jadi dari aku cukup sampai sini dulu. Dan untuk selebihnya kita akan lanjutkan di hari esok ya. Tapi sebelum itu, aku akan serahkan ke kakak moderator terlebih dahulu. Ya. Oke. Luar biasa banget ya Kak Nei, partisipasi dan antusiasme peserta kita sore hari ini pada semangat-semangat banget loh Iya, betul untuk sekali. prakteknya. Nah, buat yang mau nanya nih, mungkin tadi belum bisa gitu nanya, bisa langsung aja on mic biar nanti pertanyaannya dijawab langsung oleh Kak Nei. Yuk, siapa yang mau nanya? Nanya tentang apapun ya Kak tentunya. Iya, betul. Tentang apapun berkaitan dengan bahasa Inggris. Oke. Yuk, langsung aja. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Iya, betul sekali ya, Kak Anistia tadi. Ada Kak Nur Aurel nih mau nanya nih. Oke, boleh. Ya, silakan Kak Nur Aurel. Bisa langsung on cam, on mic juga. Caranya supaya bisa lebih percaya diri saat berbicara bahasa Inggris di depan umum. Dikasih tipsnya? Oke. Ya, langsung jawab aja ya Kak. Atau ditampung dulu? Langsung jawab aja ya. Oke, terima kasih Kak Nur Aurel untuk pertanyaannya. Nah, jadi kunci dari bisa lebih pede untuk berbicara bahasa Inggris depan umum adalah jangan takut salah. So, aku mau share sedikit ya tentang journey aku sampai bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Jadi dulu tuh sebetulnya aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ngomong ya. Jadi speaking aku tuh dulu payah banget. Sampai aku tuh pernah waktu kuliah, aku ada mata kuliah speaking, dan ketika aku harus ke depan gitu ya, aku benar-benar blank dan lupa sama apa yang harus aku omongin. Dari sana aku malu gitu. Dari sana aku malu karena aku ngerasa wah ternyata aku tuh belum bisa nih speaking. Waktu itu sebetulnya kendala aku adalah aku takut salah, tapi ternyata kunci dari kita lancar bahasa Inggris adalah kita harus berani berbuat salah. Karena dari kesalahan itulah kita bisa mengoreksi diri sendiri. Oh, ternyata ini tuh salah nih gitu. Dan yang paling penting adalah jangan dengerin orang-orang yang ngehujat kita. Belum tentu mereka juga bisa gitu ya. Yang penting itu sih, kita jangan dengerin orang. Karena yang bikin kita malu, yang bikin kita takut itu adalah komentar dari orang lain gitu. Kita takut banget ya orang-orang buat ngehujat kita ketika kita salah. Ya padahal nggak apa-apa. Toh ketika kita pertama kali bisa bicara pun sebagai manusia, kita pasti melakukan kesalahan dulu. Bayangin kalau misalnya orang tua kita dulu ngehujat kita gitu ya. Kayak misalnya bilang, "Mama, aku susu mau," gitu. Misalnya, "Mama, aku mau susu, mau minum susu." Terus orang tua kita bilang kayak, "Kamu salah." Gimana sih gitu ya. Maksudnya kayak bayangkan gitu kalau kita digituin sama orang tua kita nggak akan pernah bisa progres kalau kayak gitu. Nah, jadi kuncinya adalah itu, jangan didengerin dan it's okay to make mistakes. Just make as many mistakes as possible, ya. Oke, mewakili aku kebanyakan tidak percaya diri, jadi grogi dan salah-salah, nggak apa-apa. Nanti juga pasti berani ya. Oke, sama-sama. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi ya, Kak. Iya ya, ada pertanyaan nih Kak dari Putri Amelda. Gimana sih Kak caranya inget terus vocab yang udah kita hafal? Dan cara latih pronounce itu gimana? Oke, good question. Nah, di sini kuncinya kalau kita mau memperbanyak kosakata kita, ya, kita jangan menghafal vocabulary yang kita tahu. Itu kuncinya. Terus gimana cara kita meningkatkan vocabulary-nya? Yaitu dengan cara dipakai.
Seperti tadi kan aku udah share ya ke teman-teman beberapa vocabulary yang bisa teman-teman pakai nih sehari-hari. Misalnya relax itu sinonimnya adalah chill out. Kalau teman-teman misalnya udah tahu kata chill out-nya nih, tapi baru dengar kata relax-nya misalnya. Nah, teman-teman bisa tuh mulai gunakan kata relax instead of kata chill out-nya gitu. Jadi dimanapun teman-teman nemu kata baru, teman-teman harus punya curiosity yang tinggi. Curiosity itu tingkat penasaran ya, tingkat penasaran yang tinggi. Teman-teman cari di Google apa artinya. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa di Google kan ada fitur ini ya, ada fitur mendengarkan pronunciation atau mendengarkan pelafalannya dan ikuti. Itu kuncinya untuk bisa enhance your vocabulary, untuk bisa meningkatkan vocabulary-nya teman-teman gitu. Dan dipakai juga. Dipakainya kayak gimana kalau kita gak punya temen atau gak punya partner buat ngomong bahasa Inggris, kita bisa iseng-iseng bikin caption di Instagram misalnya atau bikin story pakai kata kerja tersebut, atau kalau teman-teman aktif Twitter, teman-teman juga bisa bikin tweet dengan menggunakan kata kerja tersebut misalnya atau vocabulary tersebut. Nah, itu boleh banget ya. Kayak contohnya nih, aku waktu itu pertama kali dengar kata dengar kata misalnya adorable ya. Ketika pertama kali dengar kata adorable yang artinya very cute atau lucu banget gitu ya. Nah, aku terus-terusan pakai itu. Aku nge-tweet karena aku suka K-pop kan, aku nge-tweet bias aku gitu, bias K-pop aku. Joshua is so adorable. Instead of aku bilang Joshua is very cute, aku bilangnya Joshua is adorable gitu. Nah, teman-teman boleh mulai dengan langkah-langkah kecil seperti itu untuk meningkatkan vocabulary. Jadi jangan dihafal, tapi dipakai gitu ya. Dan untuk pronunciation-nya itu sepaket. Kita nemu vocabulary baru, cari cara bagaimana untuk melafalkannya dan lafalkan terus. Begitu cara kita untuk bisa enhancing both our vocabulary and our pronunciation. Begitu. Courage detected, yes. Oke. Ada lagi? Yap, sama-sama Kak Putri. Memang banyak banget ya Kak hal yang harus kita siapkan gitu dalam berbahasa Inggris ya. Betul Kita juga harus sekali. pede, harus practice makes perfect juga kan. Betul, itu dia kuncinya. Nah, teman-teman nggak kerasa nih udah 2 jam ya kita bareng-bareng belajar bahasa Inggris sama Kak Nei, seru banget. Tapi jangan khawatir karena besok kita juga bakalan masih ada kelas lagi ya Kak ya. Betul sekali. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang udah join hari ini, bisa juga join lagi besok biar nanti pengalaman belajarnya juga jadi maksimal. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi Zoom hari ini, kita bisa yuk foto bareng dulu untuk teman-teman semuanya. Kita bisa on cam. Oke. Oke, yuk langsung aja kita foto bareng. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Kak Nay, thank you banget udah jadi pemateri kita hari ini. Dan gak sabar banget juga pengen ngelanjutin kelasnya besok. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga untuk ngisi link presensi yang udah dikirimin Yormin di kolom chat. Nah, oke, dan jangan lupa juga buat kalian untuk upload keseruan kita hari ini untuk Instagram jangan lupa juga untuk upload keseruan kita hari ini dan tag juga ke Instagram yours_id dan Teyang Culture. Untuk Kak Nei, makasih banget. Yes, Gak sabar banget untuk ketemu Kak Nei lagi besok. Buat teman-teman sekalian, thank you banget udah gabung.
di sini bareng-bareng belajar bahasa Inggris. Semoga selalu sehat dan bisa berjumpa lagi besok. Oke. Ya, Bye-bye. bye-bye semuanya. Thank you juga ya, Kak. Have a good day semuanya. See you tomorrow. Bye.